Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1641. Jelas ada lebih sedikit mobil di jalan provinsi karena hujan salju yang lebat. Banyak mobil berhenti di desa dan kota terdekat, dan hanya ada sedikit mobil di jalan. Kamu bisa mengemudi lebih cepat, kata Sulai. Pengemudi itu mengangguk dan menginjak pedal gas. Pada saat yang sama, Sulai bergumam pelan, lepaskan. Bersenandung. Ada suara teredam, dengan mobil sebagai pusatnya. Gelombang kejut yang tak terlihat oleh mata telanjang menyebar ke sekeliling, menghalangi semua angin dan salju. Area tanpa angin dan salju muncul di sekitar mobil. Seolah-olah ada perisai tak kasat mata yang menghalangi mobil, dan setiap salju yang mengenai perisai itu langsung terdorong ke pinggir jalan. Luar biasa, kata Su Wenwen dengan ngeri. Apakah ini penggunaan energi gelap? Stephen Lin bertanya. Nah, ini disebut pesona di negara kita. Ini mendorong energi gelap untuk membentuk perisai pelindung, yang tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga melindungi orang lain, kata Sulai. Batas. Aku pernah melihat ini di TV, kata Su Wenwen. Berapa banyak dari kalian yang bisa mengendalikan energi gelap? Stephen Lin bertanya. Ada beberapa, tetapi kebanyakan dari mereka adalah aplikasi dasar, seperti pesona yang Anda lihat, yang merupakan aplikasi dasar dan keterampilan yang saya gunakan saat melawan Bogut sebelumnya. Adalah aplikasi tingkat lanjut yang membutuhkan kontrol yang cukup atas energi gelap di pada saat yang sama. Kita juga perlu memiliki energi yang cukup, mengendalikan energi gelap akan menghabiskan energi, sekali digunakan dalam waktu yang lama, atau berlebihan, akan membuat kita lelah, bahkan mungkin pingsan karenanya, jelas Sulai. Ternyata sama seperti sebelumnya. Stephen Lin mengangguk. Cukup masuk akal untuk melihatnya seperti ini. Ini seperti kekuatan fisik manusia. Kecepatan dan kekuatan ledakan Anda akan menghabiskan kekuatan fisik. Ketika Anda mengkonsumsi terlalu banyak fisik kekuatan, kecepatan dan kekuatanmu akan habis. Jika energi gelap dapat digunakan tanpa batas, maka selama orang-orang seperti Sulai berperang berkepanjangan, hampir tidak ada seorang pun di seluruh masyarakat manusia yang dapat menjadi lawan mereka. Berbeda dengan bertarung satu persatu, karena energi gelap ada di mana-mana dan tidak ada habisnya. Mobil bergerak maju dengan cepat, dan langit mulai sedikit gelap. Setelah pukul 4 sore, hari benar-benar gelap. Pengemudi harus mengurangi kecepatannya. Sekitar pukul 5, mobil melaju ke jalan pedesaan. Butuh setengah jam lagi di jalan pedesaan sebelum akhirnya berhenti. Saat ini, seluruh langit gelap seperti tengah malam. Hanya ada sedikit lampu jalan di jalan, dan lampu jalan ini terhalang oleh angin dan salju, sehingga hanya bisa menerangi dirinya sendiri dan tidak bisa menerangi jalan sama sekali. Berhentilah untuk beristirahat sejenak, lalu kita akan menempuh jalan yang sepi. Itu adalah jalan yang tidak dilalui orang. Jalannya bergelombang dan kondisi jalannya tidak bagus. Umumnya hanya gerobak sapi dan kereta kuda yang akan lewat. Di jalan, kata Sulai. Semua orang membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah bosan di dalam mobil selama lebih dari 5 jam, keluar dari mobil saat ini, meski di luar mobil turun salju lebat, semua orang merasa jauh lebih nyaman. Stephen Lin menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Su Wenwen berdiri di samping, menatap Stephen Lin dengan penuh semangat. Apakah kamu tidak berhenti merokok? Stephen Lin bertanya. Ya, saya tidak merokok dalam keadaan normal, tapi hari ini terlalu membosankan. Setelah duduk lama di dalam mobil, saya sangat lelah. Jika saya bisa merokok saat ini, pasti akan menyegarkan pikiran saya. Kata Su Wenwen. Kamu bisa merokok sebanyak yang kamu mau, alkohol dan tembakau itu sama. Stephen Lin menyerahkan rokok yang baru saja dinyalakannya kepada Su Wenwen. Kamu sudah merokok sekali.
Jika aku merokok lagi, bisakah aku mencium secara tidak langsung? Beri aku satu lagi, kata Su Wenwen. Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menginginkannya. Stephen Lin berkata, mengeluarkan kotak rokok yang menyusut dari sakunya. Lupakan saja. Su Wenwen menggelengkan kepalanya dan berkata. Stephen Lin tidak memaksa, dia bersandar di lampu jalan dan merokok. Su Wenwen di samping memandang ke arah Stephen Lin dari waktu ke waktu, mengatupkan kedua tangannya dan memainkan jari-jarinya. Hei, sudahlah, beri aku 2 gigitan. Su Wenwen tidak bisa menahan diri, dan mengulurkan tangannya ke Stephen Lin. Baru saja membasahi tempat rokok, sekarang seluruh tempat rokok tertutup air liur saya, apakah Anda masih berani merokok? Stephen Lin bertanya. Ada apa? Bukankah itu hanya berciuman? Kamu sangat tampan, dan aku tidak bingung. Cepat, jangan tersesat, desak Su Wenwen. Stephen Lin tersenyum, dan menyerahkan sisa rokoknya kepada Su Wenwen. Su Wenwen mengambil rokoknya dan segera menyesapnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya dalam sekejap, dan matanya menjadi buram. Sultan, kata Su Wenwen dengan napas panjang. Ayo pergi setelah merokok, kata Stephen Lin. Ya, Su Wenwen mengambil 2 isapan rokok berturut-turut, merokok sebagian besar, lalu mematikan puntung rokok dan melemparkannya ke tanah, dan berlari ke dalam mobil. Di malam yang gelap, mobil terus bergerak maju, dan lampu belakang redup terendam angin dan salju dalam sekejap mata. Ini sudah lewat jam 11 malam. Mobil melaju ke desa yang sangat primitif. Bab 1642. Desa ini sangat primitif sehingga Stephen Lin bahkan tidak melihat lampu rumah manapun di desa ini menyala. Jika bukan karena lampu jalan di desa, Stephen Lin bahkan tidak akan tahu ada desa di sini. Mobil berhenti di pintu masuk desa, dan semua orang keluar dari mobil bersama. Ayo tunggu di sini, kita bisa pergi sebentar, kata Sulai. Berjalan, tanya Su Wenwen. Tidak. Sulai menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian terdengar suara gonggongan dari desa tersebut. Gonggongan anjing semakin dekat, dan akhirnya, sekelompok anjing muncul di hadapan Stephen Lin dan yang lainnya, menyeret kereta luncur besar di belakang sekelompok anjing. Kereta luncur, Su Wenwen bertanya dengan heran. Yah, tidak ada jalan keluar, jadi kita hanya bisa naik kereta luncur, kata Sulai. Berapa lama? Tanya Su Wenwen. 4 hingga 5 jam, tergantung kondisi salju. Jika salju berhenti, waktunya akan lebih singkat, kata Sulai. Saat berbicara, kereta luncur datang di depan semua orang. Seorang pria paruh baya berdiri di kereta luncur. Sein, pria paruh baya itu berkata kepada Sulai dengan hormat. Sulai mengangguk, dan berkata kepada Stephen Lin dan Su Wenwen, masuklah ke dalam mobil. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan langsung melompat ke kereta luncur. Su Wenwen juga naik kereta luncur bersama. Karena kereta luncurnya cukup besar, lebih nyaman untuk diduduki, dan ada kulit binatang yang sangat cepat dan halus di atasnya, menutupi tubuh sudah cukup untuk menahan hawa dingin. Setelah semua orang duduk, kereta luncur resmi diluncurkan. Jalannya penuh dengan lampu hitam dan lampu buta, dan jalannya hampir tidak terlihat. Namun, pria paruh baya yang mengendarai kereta luncur itu sangat mahir dalam mengendalikan kereta luncur, menghindari batu saat menghadapi batu, dan menghindari lubang saat menghadapi lubang, seolah-olah dia bisa melihat di malam hari. Ini sangat mengejutkan Stephen Lin. Desa Bai telah ada selama ribuan tahun. Nenek moyang mereka dulu melayani orang-orang suci kuno. Belakangan, orang-orang suci kuno merasakan kesalehan nenek moyang mereka, jadi mereka memasukkan sedikit darah suci ke dalam darah mereka. Oleh karena itu, desa Bai akan ada menjadi orang yang dapat merasakan energi gelap setiap tahun, dan orang-orang ini akan dikirim ke klan kami, menerima bimbingan klan kami, dan secara kasar menguasai beberapa metode persepsi dan kontrol energi gelap, dan dialah yang cukup beruntung untuk dipilih oleh kami.
Sulaihe menunjuk pria yang mengemudikan mobil. Jadi dia bisa merasakan lingkungan sekitar tanpa melihat. Tanya Stephen Lin. Ya. Sulai mengangguk. Tidak heran kamu bisa mengendalikan kereta luncur dengan sangat baik di malam yang begitu gelap. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian Stephen Lin memikirkan hal lain. Apa orang suci kuno yang kamu bicarakan? Apakah mereka sama denganmu? Tanya Stephen Lin. Orang suci kuno adalah orang suci di zaman kuno. Mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Kami, klan Xiansheng, telah diturunkan ke orang suci kuno. Dikatakan bahwa tidak ada polusi di zaman kuno, dunia sangat murni, dan energi gelap lebih aktif. Oleh karena itu, orang suci kuno bisa lebih baik. Kendalikan energi gelap dan gunakan untuk menggunakan banyak kekuatan gaib, tetapi kemudian populasi meningkat, orang saling menyerang dan membunuh, dan segala macam kekeruhan memenuhi dunia, dan energi gelap menjadi semakin keruh dan sulit dikendalikan. Di generasi kita, banyak kekuatan gaib orang bijak kuno telah hilang, bahkan jika masih diwariskan, kita tidak dapat menggunakannya. Hei. Sulai menghela nafas. Ada juga kekuatan supernatural kuno. Seberapa kuat itu? Tanya Stephen Lin. Menurut catatan di buku, kekuatan gaib kuno bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan, kata Sulai. Memindahkan gunung dan mengisi lautan. Stephen Lin mengangkat alisnya. Jika kekuatan kerangka di tubuhnya mencapai 100%, dan kemudian menyatu dengan tubuh Bogut, dia mungkin bisa mencapai level ini. Ya, memindahkan gunung dan mengisi lautan, tapi ini hanya dari catatan di buku. Saya, ayah saya, dan kakek saya belum pernah melihat kekuatan supernatural seperti itu. Saya pikir orang dahulu mungkin melebih-lebihkan, kata Sulai. Yang disebut orang kuno belum tentu manusia dalam banyak kasus, kata Stephen Lin. Sulai sedikit mengernyit, dan berkata, maksudmu, mungkin itu alien. Apakah alien lain tidak datang ke bumi? Tidak ada jaminan bahwa gen Anda berasal dari alien tertentu, dan alien digabungkan dengan manusia purba, jadi Anda memiliki ras suci. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa Anda secara alami mudah untuk dibangunkan persepsi? Stephen Lin berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Sulai mengangguk. Apakah kamu tidak pernah mempelajari sejarahmu sendiri? Stephen Lin bertanya. Aturan keluarga kami menetapkan bahwa kami tidak dapat memeriksa masa lalu, kami hanya dapat melihat masa depan. Pengetahuan kami tentang sejarah kami sendiri berasal dari beberapa buku sejarah yang diturunkan, dan buku-buku sejarah ini tidak berbicara tentang asal-usul kami, tetapi saya pikir alien kemungkinannya tidak boleh tinggi, lagi pula. Alien yang bisa datang ke bumi setidaknya memiliki peradaban teknologi yang lebih tinggi dari kita sekarang, dan manusia saat itu mungkin masih dalam masyarakat primitif. Bagaimana mungkin alien bergabung dengan manusia pada waktu itu? Bukankah itu seperti manusia dan hewan saat ini? Sulai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masuk akal. Stephen Lin mengangguk. Jadi, saya curiga mungkin gen nenek moyang kita bermutasi karena alasan yang tidak diketahui sejak lama, dan itulah mengapa kita memiliki klan Xiansheng, kata Sulai. Mutasi genetik, itu juga mungkin, kata Stephen Lin. Tidak peduli apapun, ras suci kita telah berlipat ganda di tanah ini selama puluhan ribu tahun, dan misi kita tidak pernah berubah. Bahkan jika kita adalah keturunan alien, kita layak menyandang gelar suci, kata Sulai. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kamu sama sekali tidak terlihat seperti orang suci ketika kamu baru saja turun gunung. Bab 1643. Wajah Sulai sedikit membeku, dan dia berkata, jangan membicarakan hal-hal itu. Stephen Lin berkata, sekarang sumber kekacauan dunia saat ini telah dibunuh oleh kamu dan aku tidak perlu terus berjalan di dunia. Tidak ada orang suci di dunia ini, Sulai menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jika kamu harus menemukan orang suci, maka selain aku, menurutku itu harus kamu, lanjut Sulai.
Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak pernah ingin menjadi orang suci, karena orang suci biasanya memiliki kehidupan yang tidak memuaskan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Su Wenwen telah menarik tubuhnya ke dalam bulu binatang itu, membungkus dirinya dengan erat dan tertidur. Stephen Lin bersandar pada kerangka kereta luncur, dan mengobrol dengan Sulai dari waktu ke waktu, mengorek sebanyak mungkin rahasia suku suci dari Sulai. Saat matahari pagi menyinari bumi, kereta luncur akhirnya berhenti. Stephen Lin melihat sekeliling. Tempat ini benar-benar tandus, dengan salju tebal dan pepohonan di mana-mana. Tidak ada lagi jalan di depan. Mulai sekarang, kamu hanya bisa menggunakan kakimu. Jika kamu bergerak maju dengan kecepatan normal, kamu harus berjalan sekitar 10 jam, kata Sulai. 10 jam, apakah kamu gila? Su Wenwen berteriak ngeri. Saya berbicara tentang kecepatan normal di sini, tetapi jika Stephen Lin dan saya pergi dengan kecepatan, kita dapat mencapai pintu masuk wilayah klan Xiansheng kita sekitar 1 jam atau lebih, kata Sulai. Kalau begitu aku tidak bisa mengikuti kecepatanmu. Su Wenwen berkata tanpa daya. Ayo, aku akan menggendongmu, kata Stephen Lin. Kamu menggendongku, benarkah? Su Wenwen bertanya dengan heran. Mungkinkah kamu masih di sini? Ada banyak harimau Siberia di gunung ini, kata Stephen Lin. Apakah memang ada harimau? Su Wenwen bertanya dengan ngeri. Tentu saja, kami bertemu tadi malam, tetapi harimau itu melarikan diri dan gagal menangkapnya, kata Stephen Lin. Harimau itu melarikan diri. Su Wenwen terdiam beberapa saat, orang yang kuat ini hanya berbicara berbeda, yang lain akan lari untuk hidup mereka ketika mereka bertemu harimau. Tetapi dalam kasus Stephen Lin, harimau itu melarikan diri. Aku akan memimpin jalan untukmu di depan, akan lebih mudah bagimu untuk mengikuti jejakku, kata Sulai. Ya, Stephen Lin mengangguk, dan berkata kepada Su Wenwen, jangan mengotori, taruh aku di punggungku. Oke, Su Wenwen bukan orang yang pemalu, dia datang di belakang Stephen Lin dan berbaring di punggung Stephen Lin unggul. Dengan Su Wenwen di punggungnya, Stephen Lin berkata kepada Sulai, pimpin jalan. Petik 2. Ayo pergi, kata Sulai, berbalik dan bergegas ke hutan terdekat. Stephen Lin berakselerasi dan mengikuti Sulai. Keduanya terus bergerak maju dengan cepat. Su Wenwen berbaring telentang Stephen Lin, dan dia merasa gugup hanya dengan mendengarkan desingan angin di sekelilingnya. Bisa dibayangkan betapa cepatnya Stephen Lin dan Sulai. Kedua manusia ini, yang sama sekali tidak normal, terus berjalan di hutan, dan ketinggian tempat mereka berada semakin tinggi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi keduanya akhirnya mencapai puncak gunung. Apakah kamu melihat itu di sana? Sulai menunjuk ke kejauhan dan berkata. Stephen Lin melihat ke arah yang ditunjuk Sulai, dan menemukan gelombang cahaya terlihat jauh. Itu adalah Tianqi, kata Sulai. Kami tidak jauh dari Tianqi, kata Stephen Lin. Jarak dalam garis lurus tidak jauh, tetapi untuk jatuh dari sini ke Tianqi, dengan kecepatan kita harus berlari setidaknya sehari, kata Sulai. Dikatakan bahwa ada monster air di Tianqi. Kamu telah tinggal di Gunung Changbai selama bertahun-tahun, pernahkah kamu melihatnya? Tanya Stephen Lin. Kami tidak tinggal di Gunung Changbai sepanjang waktu. Sejak tercatat hingga sekarang, suku kami telah berganti beberapa posisi, bahkan mengganti nama keluarga kami. Kalau tidak akan ada Kong Sengren dan Ying Sengren. Adapun airnya monster di Danau Tianqi di Gunung Changbai, saya mendengar dari kakek saya bahwa memang ada sesuatu di bawah Danau Tianqi. Benda itu pernah memakan banyak ternak dan manusia, tetapi itu 100 tahun yang lalu. Kemudian, para pejabat memblokir Danau Tianqi untuk periode waktu. Setelah itu, saya tidak pernah mendengarnya. Monster air muncul, mungkin telah ditangkap, atau mungkin dipukuli sampai mati, kata Sulai. Jadi begitu. Di mana wilayahmu? Stephen Lin bertanya. Di sana.
Sulai menunjuk ke kabut tebal di kejauhan dan berkata, "Dalam kabut itu," Stephen Lin bertanya dengan heran. Bab 1644. "Baiklah, ikut aku, kita akan segera sampai," kata Sulai, bergegas turun dari puncak. Stephen Lin tidak ragu, dan bergegas bersama. Tidak lama kemudian, Stephen Lin dan Sulai berdiri di tepi jurang. Tepat di depannya ada kabut tebal yang pernah dia lihat sebelumnya. "Apakah kabutnya akan hilang?" Stephen Lin bertanya. "Ini bukan kabut," kata Sulai. "Ini bukan kabut, apa itu?" Stephen Lin bertanya dengan curiga. "Ini adalah pesona, ikut aku, masuki pesona, kamu benar-benar akan melangkah ke wilayah suku suci kita," kata Sulai, berjalan maju. Saat berikutnya, sosok Sulai menghilang di depan Stephen Lin tanpa jejak. Stephen Lin sedikit terkejut, dan membungkuk ke tepi tebing untuk melihat ke bawah, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. "Masuk." Suara Sulai datang dari kabut. "Ini luar biasa." Su Wenwen, yang digendong oleh Stephen Lin di punggungnya, berkata dengan heran. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin melihat hal-hal ajaib seperti itu, tetapi karena dia telah menghabiskan bertahun-tahun di medan perang asing, dia masih sangat menerima hal-hal ajaib ini. Jadi, Stephen Lin mengangkat kakinya dan melangkah maju. Saat berikutnya, perasaan tanpa bobot yang kuat muncul di tubuh Stephen Lin. Su Wenwen berteriak ngeri, tetapi begitu dia berteriak, perasaan tidak berbobot menghilang. Pemandangan di depan Stephen Lin tiba-tiba berubah. Sebuah desa antik muncul di depan Stephen Lin seperti ini. Ini sangat mirip dengan desa paling umum di utara. Serangkaian rumah bertingkat rendah tersebar di seluruh desa, dan setiap rumah memiliki halaman tersendiri. Jalan tanah melewati antara rumah-rumah dan berjalan sangat jauh. Sulai berdiri beberapa meter di depan Stephen Lin, menatap Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, "Selamat datang di wilayah klan Xiansheng, ini adalah kampung halaman kami." Stephen Lin tidak dapat menahan kepalanya untuk melihat, dan ditemukan di belakangnya ada sepotong kabut putih. Mungkinkah desa ini tersembunyi dalam kabut? Tapi itu tidak benar. Mengapa ada sinar matahari di sini? Mengapa ada langit biru? Stephen Lin memandangi langit biru dan matahari di langit, sedikit bingung. "Apakah kamu terkejut?" Sulai bertanya. "Memang ada sedikit." Stephen Lin mengangguk, tempat ini benar-benar di luar kesadarannya. Namun, ada juga tempat serupa di medan perang di luar wilayah, seperti alam rahasia, yang seringkali hanya selangkah demi selangkah. Tapi bagaimanapun, itu di medan perang ekstrateritorial, dan dia berada di Gunung Changbai sekarang. Stephen Lin masih sangat terkejut dengan situasi di depannya ini. "Semua ini dikendalikan oleh energi gelap," kata Sulai. "Kontrol energi gelap." Stephen Lin mengerutkan kening. Pantas saja seluruh dunia mempelajari energi gelap. Hal ini sungguh menakjubkan. Namun, sejauh ini, dunia telah mempelajari energi gelap selama 200 tahun, tetapi masih belum bisa mengamati energi gelap. Saat ini, sekelompok orang berseragam khusus berjalan dari depan. Orang-orang ini benar-benar memegang sepasang pisau besar yang bersinar di tangan mereka. "Tuan muda." Melihat Sulai, orang-orang ini membungkuk dengan hormat dan berteriak, "Sutai, datang ke sini untuk bertemu dengan kedua temanku. Kamu belum banyak melihat orang luar, bukan?" Sulai berkata kepada pria terkemuka itu sambil tersenyum. Pria terkemuka berusia sekitar 40 tahun, dan dia sangat kuat. Hal yang paling menakjubkan adalah ada benda seperti bulu yang menempel di tubuhnya. Bulu ini berwarna biru, seperti antena pada umumnya. "Patriark muda, bagaimana orang biasa bisa memasuki tanah suci?" Pria bernama Su Tei itu sepertinya tidak terlalu menyukai Stephen Lin dan Su Wenwen, dan berkata dengan wajah lurus. Pengucapan bahasa Mandarinnya agak aneh, bukan pengucapan Mandarin ortodoks, dengan sedikit aksen Kanton. "Ayahku mengizinkan mereka masuk," kata Sulai. "Aku akan memprotes kepada Patriark tentang masalah ini," kata Sutai.
menatap Stephen Lin dan Su Wenwen dengan dingin, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orang di sekitarnya. Tampaknya orang-orangmu tidak terlalu menyambut kami, kata Stephen Lin. Su Tai adalah dewa perang yang melindungi suku suci kita. Pernahkah kamu melihat bulu di kepalanya? Itu berarti dia adalah prajurit paling setia dari klan kita. Bab 1645. Dia menganggapnya sebagai tugasnya untuk melindungi wilayah kita, jadi dia tidak melakukannya. Tidak suka orang luar datang itu normal bagi kami, kata Sulai. Dibandingkan denganmu, siapa yang lebih baik? Stephen Lin bertanya. Tentu saja saya lebih kuat. Saya adalah kepala patriark muda. Saya telah dibaptis. Saya secara alami dekat dengan energi gelap dan sepenuhnya memahami kekuatan energi gelap. Su Tai tidak dapat mengalahkan saya, tetapi Su Tai memiliki beberapa rahasia. Itu adalah energi gelap. Cara lain untuk mengendalikan energi adalah dengan mengintegrasikan energi gelap ke dalam organ dalam, membuat tubuh menjadi sangat tangguh dan sulit dibunuh dengan senjata biasa. Dia tidak dapat memukul saya, dan saya tidak dapat menyakitinya, kata Sulai. Apakah semua latihan klanmu didasarkan pada energi gelap? Stephen Lin bertanya. Ya, itulah perbedaan terbesar antara kita dan orang biasa, kata Sulai. Mendengar kata-kata Sulai, Stephen Lin sudah sepenuhnya memahami perbedaan antara orang biasa dan orang Xiansheng. Orang Xiansheng seperti penyihir, yang dapat memobilisasi energi antara langit dan bumi, sedangkan orang biasa adalah pejuang, yang hanya dapat mengandalkan olahraga atau beberapa item nutrisi untuk memperkuat diri. Sebenarnya, keduanya pada dasarnya harus manusia, tetapi gen klan Xiansheng secara alami sensitif terhadap energi gelap, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menggunakan energi gelap, seperti halnya beberapa orang dilahirkan dengan telinga yang lebih sensitif dan dapat mendengar hal-hal yang normal. Orang tidak bisa mendengar kata-katanya sama. Meskipun bakat semacam ini memudahkan anggota klan Xiansheng menjadi lebih kuat, bukan berarti manusia harus kalah dengan klan Xiansheng perasaan suci. Ikutlah denganku, ayahku dan yang lainnya seharusnya sudah menunggumu di istana yang gelap, kata Sulai sambil berjalan ke depan. Di mana istana gelap? Stephen Lin bertanya. Itu adalah tempat di mana keluarga kami hidup dan tinggal. Kami menghormati energi gelap, jadi tempat tinggal kami disebut Istana Kegelapan, dan yang kami yakini adalah Dewa Kegelapan. Kami juga memiliki kuil yang didedikasikan untuk Dewa Kegelapan kami yang agung. Sulai dikatakan. Stephen Lin mengangguk, dan berjalan maju bersama Sulai. Dalam perjalanan, setelah melihat Stephen Lin dan Su Wenwen, banyak orang berhenti dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Stephen Lin juga memandang orang-orang ini dengan rasa ingin tahu. Orang-orang ini tidak seperti orang dahulu yang dipikirkan Stephen Lin, sebaliknya, pakaian mereka penuh dengan suasana modern, dan dia bahkan melihat beberapa orang mengecat rambut mereka. Apakah orang-orang ini tinggal di sini sepanjang hidup mereka? Stephen Lin bertanya. Bukan itu masalahnya. Mereka adalah klan jaminan dari suku suci. Tegasnya, mereka bukan anggota suku suci. Hanya ayahku, aku, dan anak-anakku yang dapat dianggap sebagai suku suci sejati. Mereka dapat tinggal di sini, kamu dapat juga turun gunung, tetapi Anda harus mendapatkan persetujuan ayah saya, jika tidak, konsekuensi turun gunung tanpa izin akan sangat serius. Kami bukan masyarakat primitif di sini. Kami juga memiliki hal-hal di luar, tetapi kami telah membuang banyak hal-hal buruk di luar. Hal-hal seperti alkohol, rokok, uang. Semuanya di sini diputuskan oleh ayah saya, dan kami tidak akan pernah menghabiskan 1 sen pun dalam keluarga. Ketika saya melakukan perjalanan menuruni gunung beberapa waktu lalu, saya mendengar kata utopia, dan saya menemukan bahwa kata ini tidak bisa lebih tepat untuk menggambarkan tempat kita, kata Sulai. Utopia. Agak mirip. Stephen Lin mengangguk setuju. Ketiganya mengobrol sambil berjalan, dan segera sampai di istana yang megah. Ini adalah Istana Kegelapan, kata Sulai.
Ada penjaga berdiri di gerbang istana gelap, dan penjaga mengenakan baju besi khusus. Melihat Sulai muncul, semua penjaga membungkuk dan memberi hormat. Sulai memimpin Stephen Lin ke dalam istana yang gelap dengan sangat mudah. Apakah ada yang pernah melanggar wilayah Anda? Stephen Lin bertanya. Klan kami pernah diserang ketika kami berada di tempat lain, tetapi kami belum pernah diserang sejak kami datang ke Gunung Changbai, karena kami cukup tertutup. Di masa lalu, klan kami berada di dataran tengah dan tinggal di barat Laut Gurun. Tidak dapat dihindari untuk ditemukan. Untuk menaklukkan kita, para penguasa pada waktu itu meluncurkan beberapa invasi dan kemenangan, tapi bagaimana bisa manusia menjadi lawan orang suci? Nenek moyang kita dengan mudah mengalahkan penjajah, dan kemudian memindahkan keluarga ke tempat lain. Terus berkembang, kata Sulai. Begitu, Stephen Lin mengangguk dengan sadar. Kita akan segera pergi ke balai pertemuan kita, dan ayahku akan menerimamu di sana. Ada satu hal yang perlu kuberitahukan padamu. Ketika aku memberitahu ayahku tentang pertarungan kita dengan Bogut, aku bilang itu aku. Aku mencoba yang terbaik untuk kalahkan Bogut, dan ayahku juga memberitahu seluruh keluarga tentang hal itu, jadi ingatlah untuk tidak melewatkannya. Sulai mengingatkan. Kamu benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Stephen Lin memarahi sambil tersenyum. Saya adalah patriark muda yang paling menonjol di mata mereka. Saya turun gunung untuk memadamkan kekacauan. Jika saya memberitahu mereka bahwa saya tersingkir dan tidak dapat membantu sama sekali, maka mereka akan memandang rendah saya, jadi tolong. Sulai berkata dengan serius. Aku mengerti, aku tidak akan mencuri pusat perhatianmu. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan ke ruang pertemuan yang disebut dengan Sulai. Di aula pertemuan, banyak orang sudah duduk di kursi Grandmaster. Sulai memimpin Stephen Lin dan Su Wenwen ke aula tanpa melihat ke samping. Semua mata tertuju pada Stephen Lin dan Su Wenwen. Mata ini mengandung banyak emosi, ada yang penasaran, ada yang main-main, ada yang provokatif, dan ada yang menghina dan menghina. Bab 1646. Stephen Lin tidak melihat orang-orang ini, tetapi melihat langsung ke orang yang duduk di kursi besar di depannya. Orang ini bertubuh kekar dan tinggi, dengan tinggi 1,8 meter, kulit gelap, dan wajah persegi. Besar, alisnya tebal, dan dari penampilannya saja, dia pasti berkarakter tegak. Pria itu menginjak kulit harimau yang besar, dan kepala harimau itu menghadap Stephen Lin. Ayah, aku kembali dengan Stephen Lin dan Su Wenwen. Sulai mengepalkan tinjunya dan berteriak kepada orang yang berada tepat di depannya. Tuan Su. Stephen Lin menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit pada pria gemuk di depannya. Pria itu duduk di kursi, dengan tangan disandarkan pada sandaran tangan di kedua sisi kursi, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menatap Stephen Lin, seolah sedang memeriksa Stephen Lin. Tepat ketika Stephen Lin hendak berdiri tegak, tiba-tiba ada rasa penindasan yang samar. Stephen Lin sangat akrab dengan perasaan menindas ini. Ketika dia pertama kali melihat Sulai di air yang terpotong, perasaan menindas inilah yang mendorongnya ke tanah. Perbedaan dari perasaan menindas itu adalah kali ini perasaan menindas jauh lebih lemah. Terakhir kali Stephen Lin sepertinya dihancurkan oleh Gunung Tai, tetapi kali ini, seolah-olah dia baru saja ditekan di pundaknya oleh orang yang kuat. Stephen Lin tahu bahwa seseorang telah menembak, tetapi dia tidak tahu siapa yang menembak, karena dia tidak dapat melihat atau merasakan energi gelap. Sulai di samping sedikit mengernyit, dan melirik pria yang duduk di sebelah ayahnya. Wajah pria itu penuh kesombongan. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sulai mendengus dingin di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, tubuh Stephen Lin yang sedikit membungkuk sedikit demi sedikit diluruskan di bawah tatapan semua orang. Melihat adegan ini, banyak orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ayah Sulai, yang duduk di depan,
memandang Stephen Lin dengan penuh minat. Pria yang duduk di sebelah ayah Sulai mendengus teredam. Tampaknya Stephen Lin berdiri tegak dan menyakitinya. "Kamu, apakah kamu Stephen Lin yang menyelamatkan putraku Sulai?" tanya ayah Sulai. Mengikuti kata-kata ayah Sulai, pria yang duduk di bawah kepalanya melipat tangannya dan tidak bergerak lagi, dan tekanan pada Stephen Lin benar-benar hilang pada saat ini. "Ini aku." Stephen Lin mengangguk. "Terima kasih banyak." Ayah Sulai tersenyum dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Su Guoshi." Petik 2. Su Guoshi. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin mendengar nama ayah Sulai. "Aku sudah lama mengagumi namamu," kata Stephen Lin. "Kemunafikan, kamu sama sekali tidak tahu nama kakak laki-lakiku, mengapa kamu mengaguminya sejak lama?" Pria yang duduk di kursi bawah Su Guoshi berkata dengan nada menghina. "Saya sudah lama mengagumi nama patriark dari klan Xiansheng." "Bukankah Tuan Su adalah patriark dari klan Xiansheng?" tanya Stephen Lin. "Kamu benar." Su Guoshi mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, "Kudengar kamu masih murid putriku yang memberontak, bukan? Atau apakah penyelamat putramu tidak sepadan dengan kursi Stephen?" Lin bertanya dengan kosong. Dia datang dengan ide untuk berkunjung, tetapi dia diusir begitu dia datang, dan kemudian Su Guoshi mengajukan pertanyaan kepadanya tanpa memberinya tempat duduk, yang membuatnya sangat kesal, dan kata-katanya tidak lagi sopan seperti sebelumnya. "Sebagai manusia, jika kamu memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di suku suci dan datang ke istana kegelapan, bahkan jika kamu diizinkan untuk merangkak di sini, itu adalah berkah dari kultivasimu selama beberapa kehidupan. Kursi apa yang kamu inginkan?" ucapnya meremehkan. Ketika orang-orang di sebelahnya mendengar ini, mereka juga menunjukkan senyum bangga, seolah-olah di mata mereka, orang biasa seperti Stephen Lin tidak pantas duduk. "Wu Shuang, jangan kasar pada tamu kita," Su Guoshi berkata dengan enteng. "Su Wu Shuang." Stephen Lin melihat pria yang agak mirip dengan Su Guoshi. Jika tidak, pria ini pasti saudara laki-laki Su Guoshi. Salah satu dari dua bersaudara bernama Guoshi dan yang lainnya disebut Wu Shuang. Keluarga tua Su ini benar-benar tahu cara memunculkan nama. "Huff." Su Wu Shuang mendengus dingin. "Kemarilah, beri Stephen Lin tempat duduk," teriak Su Guoshi. Kemudian, seseorang membawa beberapa kursi ke aula pertemuan, dan meletakkan kursi di belakang Stephen Lin dan Su Wenwen. "Silakan duduk, aku tidak memikirkannya sekarang. Lagi pula, hampir tidak ada orang luar di sini," kata Su Guoshi. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Itu bisa dimengerti, sama seperti orang yang tidak merokok tidak akan pernah tahu bagaimana cara meminta rokok." Setelah berbicara, Stephen Lin duduk di kursi. Su Wenwen di samping juga duduk bersama. "Stephen Lin, saya telah mendengar tentang masalah antara Anda dan Gouzi. Justru karena Anda menyelamatkan Gouzi pada saat kritis, Gouzi akhirnya membunuh Bogut, iblis yang menyebabkan masalah di dunia. Saya telah menetapkan preseden, biarkan manusia seperti Anda datang ke wilayah kami untuk berziarah. Anda dapat tinggal di wilayah kami selama 2 hari. Saya harap Anda tidak berkeliaran, ada banyak tempat terlarang yang berbahaya di suku suci, bahkan jika kami masuk, itu akan mengancam jiwa. Jika Anda manusia masuk, itu pasti akan mati. Anda harus mengingat ini," kata Su Guoshi. "Aku tahu ini, Sulai sudah memberitahuku sebelumnya," kata Stephen Lin. "Sebenarnya, Stephen Lin, saya telah mendengar beberapa berita tentang Anda sejak lama. Sang Rasul mengirimi kami banyak berita penting dari dunia luar, banyak di antaranya tentang Anda. Saya mendengar bahwa Anda adalah pemimpin dunia saat ini. Raja Suci, bisakah ini terjadi?" Su Guoshi bertanya. "Memang." Stephen Lin mengangguk. "Jangan turun gunung untuk menunjukkan kesucianmu. Tidak ada orang bijak di dunia ini. Kamu adalah manusia. Kamu tidak hanya disebut orang bijak, tetapi juga raja orang bijak. Ini sangat tidak pantas menurutku." Dengan cara ini,
Setelah Anda meninggalkan kami, Anda dapat mengajukan sendiri penghapusan orang bijak. Gelar raja, agar tidak tertindas oleh gengsi yang disandang oleh kata bijak, raja, kaisar, prestise surgawi yang dibawa oleh kata-kata ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, kata Suguoshi. Nama ini tidak ditunjuk sendiri, tetapi diberikan oleh klan naga. Saya rasa saya bukan orang suci, dan saya rasa saya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi raja, tetapi karena klan naga memberi saya orang suci itu. Raja, saya tentu saja tidak mengambil inisiatif untuk mengajukannya kemungkinan penghapusannya. Jika masa depan benar-benar terbebani oleh dua kata ini, maka itu adalah kesalahan saya sendiri, kata Stephen Lin. Bab 1647. Alasan mengapa manusia adalah karena mata mereka tidak dapat melihat tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh. Konyol jika manusia berani menyebut dirinya Raja Suci, kata Su Wushuang dengan jijik. Di antara puluhan miliar orang di dunia, 100 orang terkuat dipilih sebagai Raja Suci, dan di antara 100 orang ini, yang terkuat saya terpilih menjadi Raja Suci. Saya benar-benar tidak tahu, apa maksud Anda? Lebih tinggi dan lebih jauh, seberapa tinggi dan jauh? Mungkinkah itu adalah tanah klan Xiansheng kecil Anda? Dan 1.000 atau 800 orang ini? Saya berada di puncak di antara puluhan miliar orang. Tempat dengan 800 orang, apakah Anda benar-benar berani mengejek saya? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Ini sangat berani. Bahkan jika klan Xiansheng kita kecil, itu tidak sebanding dengan puluhan miliar manusia di luarmu, kata seorang pria paruh baya dengan wajah gelap. Sederhananya, puluhan miliar orang ini mengendalikan lebih dari 10.000 hulu ledak nuklir, dan puluhan juta peluru cukup untuk meledakkan seluruh gunung Changbai. Saya ingin bertanya, bagaimana mungkin puluhan miliar orang ini memiliki tidak ada cara untuk bertarung denganmu? Dibandingkan dengan yang lain. Stephen Lin bertanya dengan bangga. Jika kamu punya nyali, jangan bicara tentang senjata berteknologi tinggi itu, kata seseorang. Kenapa kita menghindari kekuatan kita sendiri dan membandingkan kelemahan kita dengan kekuatan orang lain? Lalu aku berkata, jika kamu punya nyali, jangan gunakan energi gelap, gunakan saja tubuhmu untuk melawan. Siapa yang telah kamu kalahkan? Stephen Lin bertanya. Kamu berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu di tempat. Teriak seorang pria yang kuat dengan penuh semangat. Saya diundang oleh patriark muda Anda untuk menjadi tamu di klan Anda hari ini. Anda tidak hanya mengolok-olok di mana-mana, Anda menunjukkan rasa superioritas Anda di mana-mana, dan sekarang Anda bahkan mengancam kematian. Anda adalah klan. Saya khawatir akan konyol jika Anda mengatakannya. Stephen Lin mencibir. Kamu. Seseorang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Suguoshi berkata, Stephen Lin, kami menyambutmu di klan Xiansheng kami sebagai tamu, dan kami tidak bermaksud mengejekmu. Proposalku untukmu adalah untuk kebaikanmu sendiri. Saya rasa saya tidak bisa menerimanya. Anggap saja saya tidak mendengarnya, tidak perlu berdebat dengan klan saya di sini. Tidak peduli apa, Anda dapat dianggap sebagai bagian dari penghargaan untuk pemusnahan kali ini. Setan, karena kredit ini, saya tidak peduli dengan kata-kata kasar Anda barusan. Lier, turunkan mereka, jangan biarkan mereka datang ke Istana Gelap. Setelah 2 hari habis, kirim mereka pergi. Ya, Sulai mengangguk, dan kemudian berkata. Kepada Stephen Lin berkata, Stephen, ayo pergi dulu. Aku punya satu hal lagi, kata Stephen Lin. Di mana ada begitu banyak barang? Su Wushuang berkata dengan cemberut. Saya mendengar bahwa istri saya dipenjara oleh Anda. Kali ini saya membawa putri istri saya ke sini, berharap untuk bertemu dengannya, kata Stephen Lin. Su Qing, jangan berpikir untuk melihatnya, kamu tidak akan melihatnya, kata Su Wushuang bercanda. Stephen Lin mengerutkan kening pada Suguoshi. Suguoshi memandang Su Wenwen dengan ringan dan berkata, menurut etiket,
ketika kamu melihatku barusan, kamu seharusnya memanggilku kakek, tetapi kamu tidak melakukannya. Aku tidak menyangka kamu memanggilku kakek. Lagi pula, Kinger ditipu oleh ayahmu untuk turun gunung. Meskipun kamu memiliki darah klan Xiansheng kami mengalir melalui tubuhmu, kamu tidak dibaptis ketika kamu masih lahir, dan darahmu tidak cukup murni. Anda bukan lagi anggota klan Xiansheng saya, jadi saya berhak berasumsi bahwa saya tidak memiliki cucu perempuan seperti Anda. Kali ini saya membiarkan Anda datang, sebenarnya, alasan utamanya adalah membiarkanmu merasakan darah murni dari klan Xiansheng. Adapun ibumu, kamu tidak perlu melihatnya. Itu adalah, kata Suguoshi tanpa ekspresi. Mendengar apa yang dikatakan Suguoshi, Su Wenwen mengepalkan tinjunya erat-erat, tidak tahu apakah itu karena gugup atau marah. Setahu saya, kakek saya sudah lama meninggal, jadi saya tidak memanggil Anda sekarang, termasuk saya tidak akan menelepon Anda di masa depan. Anda mengatakan bahwa darah saya bukan darah murni dari Roh Kudus, dan saya sangat senang tentang itu. Karena darah klan Xiansheng membuat saya merasa mual. Jika bukan karena melihat ibu saya bahkan tidak akan melangkah ke tempat ini di mana burung tidak buang air, itu sangat menjijikkan. Bah, kata Su Wenwen, menghadap ke tanah dia menyesap, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tidak ada yang menyangka bagian klimaks dari drama hari ini akan muncul di tubuh Su Wenwen. Seteguk ludah itu diludahi di aula, di depan lebih dari selusin orang yang hadir. Seteguk air liur ini sepertinya diludahi di wajah semua orang. Stephen Lin memandang Su Wenwen dengan heran, dia benar-benar tidak menyangka Su Wenwen akan mengatakan hal seperti itu, dan berani meludah ke tanah. Namun, dia merasa senang meludah, dan orang-orang di aula itu kesal. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata liar dan meludah di ruang pertemuan kami, berhenti. Su Wushuang berdiri, menunjuk ke arah Su Wenwen dan berteriak dengan penuh semangat. Kenapa? Apakah kamu, orang suci yang hebat, masih ingin mengalahkanku, seorang manusia biasa? Su Wenwen menoleh ke arah Su Wushuang dan bertanya. Apakah kamu manusia atau memiliki darah ras suci kami? Kamu harus membayar harga untuk tindakanmu hari ini, kata Su Wushuang. Mengikuti kata-kata Su Wushuang, tekanan langsung jatuh pada Su Wenwen. Wajah Su Wenwen berubah, kakinya bengkok, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia adalah orang biasa, bagaimana dia bisa melawan penindasan energi gelap? Pada saat ini, Wu Shuang hati-hati. Suara Suguoshi tiba-tiba terdengar. Su Wushuang sedikit terkejut, tapi sebelum dia bisa bereaksi, sesosok muncul di depannya. Kecepatan sosok ini sangat cepat sehingga Su Wushuang tidak bisa melihat wajah lawan dengan jelas, dan tangan lawan menyapu wajahnya. Su Wushuang terkejut, dan dengan cepat memanipulasi energi gelap untuk menekan orang di depannya. Dalam sekejap, energi gelap melonjak ke seluruh langit, menekan lawan, mencoba menekan lawan. Namun, reaksi Su Wushuang lambat. Saat energi gelap menindas lawan, sebelum dia bisa mengendalikan lawan, tangan lawan sudah menyapu wajahnya. Ledakan. Ada suara teredam. Su Wushuang langsung terbang ke samping. Sepertinya akan menabrak dinding di sebelahnya. Bab 1648. Pada saat ini, tubuh Su Wushuang tiba-tiba berhenti, melayang di udara, dan kemudian, seolah-olah Su Wushuang ditopang oleh sebuah tangan, seluruh tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Stephen Lin, kamu mencari kematian. Su Wushuang meraung, mengangkat tangannya dan melambai ke arah Stephen Lin dari udara. Energi gelap melonjak lagi, menuju Stephen Lin, memenjarakan Stephen Lin langsung dari segala arah. Stephen Lin berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Terima kasih, kakak, karena telah menyelamatkanku. Su Wushuang berbalik dan meninju Suguoshi. Tidak masuk akal bagi Stephen Lin untuk menjadi orang nomor satu di dunia sekuler. Kecepatannya melebihi kecepatan reaksimu. Kamu harus menganggapnya sebagai peringatan, kata Suguoshi. Mengerti.
Su Wushuang mengangguk, lalu memuntahkan seteguk darah ke tanah, dan langsung berjalan ke arah Stephen Lin. Beraninya kau melukaiku di klan suci kita, hari ini aku akan mencabut kulitmu Raja Suci dengan tanganku sendiri. Su Wushuang berkata sambil berjalan. Ayah, Paman, Stephen Lin adalah tamuku, tolong jangan berdebat dengannya demi aku, kata Su Lai buru-buru. Xiao Lai, pamanmu dan aku dipukuli habis-habisan. Masalah hari ini bukan hanya tentang aku dan dia, tetapi tentang bagaimana menjaga keagungan klan suciku. Hari ini aku harus memberinya pelajaran yang baik, beritahu dia bahwa keagungan klan Xiansheng kita tidak bisa tersinggung. Su Wushuang berkata dengan gigi terkatup. Su Lai di samping gelisah. Stephen Lin adalah seseorang yang bisa membunuh Bogut sendirian. Kekuatan Su Wushuang bahkan tidak sebaik dia. Menghadapi Stephen Lin, ini hanya masalah hidup dan mati. Dia sepertinya mencoba membujuk Su Wushuang dengan melepaskan Stephen Lin. Dia sebenarnya membantu Su Wushuang, tetapi Su Wushuang tidak menyadari apa yang dipikirkan Su Lai, dan mustahil bagi Su Lai untuk memberitahu Su Wushuang bahwa Stephen Lin benar-benar ahli dalam hal apapun. Ditusuk, Su Wushuang berjalan ke arah Stephen Lin. Apakah kamu merasakan kesenjangan antara manusia dan orang suci? Aku bisa melumpuhkanmu bahkan tanpa menggerakkan tangan. Sekarang kamu seperti ikan di atas talenan yang menunggu untuk disembelih oleh koki, dan aku adalah koki itu. Kata Su Wushuang. Benarkah? Stephen Lin membuka mulutnya tanpa ekspresi dan bertanya. Mungkinkah? Apakah menurutmu kamu masih memiliki ruang untuk melawan? Su Wushuang bertanya. Stephen Lin mencibir, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meraih leher Su Wushuang. Kulit Su Wushuang tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba menjadi sangat pucat. Bagaimana mungkin? Su Wushuang memandang Stephen Lin dengan tak percaya. Bagaimana dia masih bisa bergerak? Saat berikutnya, tangan Stephen Lin tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kaki Su Wushuang lemas. Stephen Lin melemparkannya dengan santai, dan tubuh Su Wushuang terbang lagi. Kali ini, tubuh Su Wushuang juga berhenti perlahan di udara, lalu jatuh dengan ringan. Tampaknya kami telah meremehkanmu, kata Su Guoshi sambil menatap Stephen Lin. Siapa lagi yang ingin melakukan sesuatu? Stephen Lin melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Ada keheningan di sekitar, dan tidak ada yang mengira bahwa Su Wushuang tidak hanya gagal menekan Stephen Lin, tetapi malah dilawan oleh Stephen Lin. Mungkinkah pria di depannya tidak takut dengan energi gelap? Atau, bisakah dia juga merasakan energi gelap? Namun, jika dia bisa merasakannya, mengapa dia tidak bisa merasakannya? Kamu di sini sebagai tamu hari ini. Masuk akal bahwa aku, sebagai tuan, tidak boleh mengambil tindakan terhadapmu bagaimanapun caranya, tapi karena kamu bahkan telah menyakiti saudaraku, kamu tidak akan bersikap kasar ketika kamu datang di sini. Apapun yang Anda katakan hari ini, saya harus melakukannya untuk kami. Klan Xiansheng berjuang untuk nafas mereka, kata Su Guoshi tanpa ekspresi. Mengikuti kata-kata Su Guoshi, tekanan mengerikan tiba-tiba muncul pada Stephen Lin. Tekanan ini jauh lebih kuat dari Su Wushuang, bahkan lebih kuat dari tekanan saat Su Lai pertama kali bertemu dengannya. Namun, Stephen Lin saat ini bukan lagi Stephen Lin yang asli. Dia tidak akan diam dan menunggu untuk ditekan oleh energi gelap. Dia menggerakkan kakinya dan menggerakkan tubuhnya ke samping. Tubuhnya terus bergerak dengan cepat. Sungguh kecepatan yang cepat. Apakah kecepatan ini di luar jangkauan manusia? Banyak orang memandang Stephen Lin, yang terus-menerus berkedip, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kecepatan Stephen Lin belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan orang biasa bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Su Guoshi tidak menyangka Stephen Lin bisa lolos dari penindasannya sendiri, matanya berkilat dingin, dan dia hanya berencana mengerahkan lebih banyak energi gelap untuk menekan Stephen Lin. Saat ini, suara seorang wanita terdengar dari luar aula konferensi. Ayah,
Cukup sudah. Mendengar kata-kata ini, Su Guoshi sedikit mengernyit. Saat berikutnya, Su Guoshi berhenti mengejar Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin tidak dapat melihat energi gelap, dia jelas merasa bahwa tidak ada lagi tekanan di sekitarnya. Jadi Stephen Lin berhenti dan melihat ke belakang. Di belakangnya, Su Qing yang mengenakan gaun panjang klasik berjalan perlahan. Bu! Su Wenwen bergegas maju dengan penuh semangat dan memeluk Su Qing. "Tuan," teriak Stephen Lin. "Saudaraku, masalah hari ini tidak boleh dibiarkan begitu saja." Su Wushuang berkata dengan bersemangat. "Qinger, beraninya kamu meninggalkan kurunganmu tanpa perintahku?" Su Guoshi bertanya dengan wajah gelap. Bab 1649. Putriku dan kekasih suaminya datang menemuiku, jadi tentu saja aku ingin keluar untuk menemui mereka, kata Su Qing datar. "Kamu berani seperti biasa," kata Su Guoshi. Su Qing tersenyum dan berkata, "Itu hanya tindakan gegabah, tidak berani." "Ayah, aku akan membawa mereka pergi dari sini sekarang, jadi kamu dan paman bisa tenang." Su Lai membujuk. "Stephen Lin, hari ini sepasang putra dan putri saya memohon untuk Anda. Karena Anda adalah tamu, saya akan membiarkan Anda pergi sekali. Dalam 2 hari ke depan, jika saya melihat kesombongan di wilayah Anda, saya pasti akan memberi Anda pelajaran untuk apa yang kamu lakukan." Su Guoshi menegur dengan suara berat. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan menyinggung orang jika mereka tidak menyinggung saya. Jika mereka menyinggung saya akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." "Wenwen, Stephen, ayo pergi." Su Qing berkata, berbalik dan berjalan keluar. Stephen Lin dan Su Wenwen segera menyusul. "Ayah, aku akan menyapa mereka," kata Su Lai, dan pergi bersamanya. Hanya keluarga Su yang tersisa di kamar. "Saudaraku, masalah ini tidak boleh dibiarkan sendiri," kata Su Wushuang dengan penuh semangat. Stephen Lin berasal dari organisasi luar yang disebut Klan Naga. Klan Naga bertanggung jawab atas seluruh seni bela diri kerajaan Naga. Meskipun mereka semua manusia, mereka sangat kuat. Stephen Lin bukan hanya seorang raja suci, tetapi juga anggota berpangkat tinggi dari Klan Naga. "Bukan hal yang baik bagi kita untuk bertarung melawan Klan Naga," kata Su Guoshi. "Kamu juga mengatakan bahwa Klan Naga semuanya manusia, apa yang kamu takutkan dari mereka?" tanya Su Wushuang. Meskipun mereka semua manusia, Stephen Lin benar tentang satu hal. Orang biasa memegang senjata ampuh, dan senjata ini cukup untuk menimbulkan ancaman bagi kita, kata Su Guoshi. Lalu Stephen Lin dan Su Wenwen itu menginjak-injak martabat klan suci kita, jadi mereka tidak peduli. Su Wushuang bertanya dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, di masa lalu, orang suci turun gunung untuk membantu dunia dan menyelamatkan orang. Saat dunia damai, orang suci akan kembali ke klan. Kali ini berbeda. Lier akan terus tinggal di dunia sekuler untuk menunjukkan kepada saya orang-orang kudus. Bakat dan kemampuan Lier pasti akan membuat prestasi besar di dunia sekuler. Ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan membawa klan kita keluar dari pegunungan dan kembali ke dunia sekuler. Semua Raja Suci dan klan naga akan menundukkan kepala mereka kepada kita. Ini adalah cara Raja." Su Guoshi berkata dengan wajah serius. "Ya, begitulah seharusnya. Kita seharusnya sudah lama meninggalkan gunung. Dengan bakat kita, tapi tinggal di tempat seperti itu, aku benar-benar tidak tahu mengapa nenek moyang melakukan ini. Jika kita meninggalkan gunung awal, mungkin dunia ini sudah lama menjadi milik kita." Tanda seru petik 2. Su Wushuang berkata dengan bersemangat. "Kali ini saya meminta Stephen Lin untuk datang ke wilayah klan Xiansheng kami. Sebenarnya, saya ingin mengetahui realitas klan naga. Saya tidak menyangka Stephen Lin akan waspada dan tidak membiarkan kami mengambil keuntungan apapun, dan ini juga mencerminkan bahwa sikap klan naga. Jika seluruh klan kita turun gunung di masa depan, akan ada pertempuran dengan klan naga.
Saat itu, saya akan membunuh Stephen Lin lagi, dan bantu kamu melampiaskan amarahmu, kata Su Guoshi. Kalau begitu aku akan berterima kasih dulu. Su Wushuang berkata dengan bersemangat. Sebelumnya, saya selalu mengira Anda adalah kasus khusus. Saya tidak menyangka bahwa Anda semua klan Xiansheng adalah orang yang sama dengan Anda, dengan kesombongan, kekasaran, prasangka, dan pembenaran diri yang sama. Stephen Lin berkata kepada Su berbaring dengan emosi saat dia berjalan. Ini, Su Lei menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Orang-orang di sini selalu menerima gagasan bahwa orang-orang yang bukan dari ras kita semua adalah semut. Apakah Anda tua atau muda, di mata mereka, Anda orang luar hanyalah makhluk fana yang menunggu keselamatan mereka. Mereka menyatakan diri sebagai orang suci. Sejak itu suci, wajar untuk menjadi sombong, kasar, sombong, berprasangka, dan merasa benar sendiri, kata Su Qing dengan ringan. Tuan, itu penjelasan yang bagus. Stephen Lin mengangguk. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan panggil aku Si Niang. Su Qing menatap Stephen Lin dengan sedih. Tuan, ketika aliran air terputus, Anda mengeluarkan saya dari rumah. Anda dan saya tahu mengapa. Sekarang tidak ada orang luar di sini, tidak perlu membuat garis yang jelas, kata Stephen Lin. Hei, Su Qing menghela nafas, dan berkata, dengan identitasmu, aku tidak berbeda dengan semut bagimu. Mengapa kamu terobsesi dengan identitasmu sebelumnya? Dia ternyata adalah teman guru, jadi dia akan selalu menjadi milikku istri tuan, kata Stephen Lin. Su tua menghabiskan sebagian besar hidupnya tanpa melakukan apa-apa, tetapi sebelum dia pergi, dia mengambil magang yang baik. Ayo pergi, datang dan duduk bersamaku, kata Su Qing dengan emosi. Oke, Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, Su Qing membawa Stephen Lin dan yang lainnya keluar dari istana yang gelap, dan berjalan keluar dari tepi istana yang gelap. Setelah berjalan sekitar 5 menit, sebuah halaman kecil muncul di depan semua orang. Su Qing memimpin semua orang ke halaman. Halamannya tidak besar, dan tidak ada apa-apa di sana. Di depan halaman ada sebuah rumah kayu kecil. Rumah kayu kecil itu memiliki total 3 kamar di kiri, tengah dan kanan. Su Qing membawa semua orang ke ruang tengah dan membuka pintu. Ruangan itu agak gelap, Su Qing pergi ke samping dan menyalakan lampu, dan ruangan menjadi lebih terang. Stephen Lin melihat ke tempat tepat di depan ruangan, di mana ada foto hitam putih Su Bing. Stephen Lin meringis, berjalan ke sisi foto hitam putih, mengambil 3 batang dupa, menyalakannya dan membungkuk dalam-dalam ke foto hitam putih 3 kali, lalu meletakkan 3 batang dupa di atas pembakar dupa. Duduklah. Saya biasanya tidak punya tamu di sini, jadi saya tidak punya persiapan teh. Saya akan menuangkan beberapa gelas air untuk Anda, kata Su Qing. Bu, serahkan ini padaku, kata Su Wenwen. Kamu duduk juga. Su Qing menggelengkan kepalanya, lalu pergi ke samping dan mengambil botol termos dan menuangkan 3 cangkir air panas. Ziming, sebenarnya, tidak ada yang menarik dari klan Xiansheng. Itu tidak lebih dari sebuah istana gelap dan beberapa tempat terlarang. Karena kamu tidak dapat memasuki tempat terlarang. Kamu baru saja melihat istana gelap itu. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa menunggu sebentar. Anda bisa kembali setelah makan, kata Su Qing sambil meletakkan gelas air di depan Stephen Lin. Bu, kami butuh 1 hari untuk sampai ke sini. Bagaimana bisa kamu mendesak kami untuk pergi dengan tergesa-gesa? Kata Su Wenwen tidak puas. Su Qing mengambil segelas air lagi, berjalan ke arah Su Wenwen dan meletakkan airnya dan berkata, hanya suku suci dan para rasul mereka yang menganggap tempat ini sebagai tempat suci. Bagi orang luar, tempat ini membosankan, menyedihkan, dan tidak menyenangkan sama sekali. Itu sebabnya kamu harus pergi dari sini bersama ayahku, tanya Su Wenwen. Itu tidak benar. Kami sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, dan kami tidak merasa bosan.
Alasan mengapa kami harus pergi dari sini bersama ayahmu adalah karena kami menyukainya, kata Su Qing sambil tersenyum. Bab 1650. Di zaman sekarang ini, kamu sudah bebas untuk jatuh cinta. Kenapa mereka masih menghentikanmu? Lagi pula, kamu masih seorang wanita, dan warisan keluargamu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus menikah cepat atau nanti, kan? Su Wenwen bertanya dengan curiga. Su Qing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ibumu berbeda dari yang lain, Wenwen, kata Sulai. Mengapa berbeda? Su Wenwen bertanya. Ketika ibumu masih muda, dia adalah seorang jenius dari suku suci kita. Ayahku pernah menganggapnya sebagai penerusnya di masa depan. Jika ibumu tidak kawin lari dengan seseorang, maka orang suci suku suci kita di era ini bukanlah aku. Tapi itu ibumu, Sulai menjelaskan. Bu, apakah kamu sangat baik? Su Wenwen bertanya dengan heran. Bagaimana aku bisa begitu kuat? Lihat aku sekarang, bukankah aku hanya seorang wanita tua biasa? Su Qing berkata sambil tersenyum. Itu karena kamu melewatkan waktu terbaik untuk membuka bukaan spiritualmu. Bukaan spiritualmu belum dibuka, dan kamu tidak akan pernah bisa membangkitkan sifat persepsimu. Itu sebabnya kamu menghilang dari semua orang. Ayah sudah lama marah waktu karena ini, kata Sulai. Buka lubang roh. Apa itu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah ritual unik suku suci kami. Alasan mengapa suku suci kami dapat merasakan kebangkitan lebih mudah daripada orang luar Anda adalah karena kami harus melalui 2 upacara sebelum kami mencapai usia dewasa. Salah satunya adalah pembaptisan saat lahir, dan yang lainnya adalah ritual ke-10. Membuka lubang roh pada usia 8 tahun, kata Sulai. Oh, begitukah? Lalu apa itu pembaptisan? Apa itu pembukaan spiritual? Tanya Stephen Lin. Baptisan dapat membersihkan semua ketidakmurnian dalam darah kita, dan merangsang bakat ras suci. Mengapa saya mengatakan bahwa Wenwen bukan anggota ras suci? Itu karena dia belum dibaptis, dan darahnya adalah tidak murni, jadi dia tidak bisa menginspirasi bakat ras suci. Bakat, kata Sulai. Bagaimana dengan membuka celah spiritual? Stephen Lin bertanya. Membuka celah spiritual berarti bahwa pada hari ketika kita menjadi dewasa pada usia 18 tahun, kita menggunakan beberapa kekuatan eksternal di area terlarang untuk membuka kemampuan untuk merasakan energi gelap. Hanya setelah melalui pembaptisan dan membuka celah spiritual dapatkah kita membangkitkan karakteristik persepsi. 9 pintu, semakin kuat bakatnya, semakin tinggi bukaan spiritualnya. Saat itu, Nyonya Anda memiliki peluang yang sangat bagus untuk membuka 7 lubang spiritual dan menjadi orang yang berdiri bahu-membahu dengan orang suci kuno Ying, tapi dia merusak semua ini karena hubungan pribadinya dengan orang biasa. Ayah sangat marah hingga dia muntah darah di tempat, itu sebabnya ayah sangat tidak peduli pada Wenwen hari ini, karena ayah melihatmu dan memikirkan ayahmu. Kata Sulai. Jadi begitu, Bu. Apakah kamu begitu baik saat itu? Su Wenwen berkata dengan heran. Ini tidak sekuat yang dikatakan pamanmu. 7 lubang spiritual hanya seperti yang mereka pikirkan, dan mereka mungkin tidak dapat membuka 7 lubang spiritual. Su Qing menggelengkan kepalanya. Ketika kamu lahir, kamu dibaptis dengan 7 tetes mata air es yang sangat dingin, yang berarti kamu akan dapat membuka 7 lubang spiritual pada usia 18 tahun. Tidak diragukan lagi, jika tidak, ayah tidak akan menghargaimu begitu banyak. Anda menganggapnya sebagai masa depan suku suci saya, kata Sulai. Mata air es yang sangat dingin. Apa itu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu mata air suci klan Xiansheng kami. Semua anggota klan Xiansheng harus dibaptis oleh mata air suci setelah lahir, kata Sulai. Saat Sulai selesai berbicara, suara trompet bernada rendah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara apa itu? Su Wenwen bertanya dengan heran.
Bayi yang baru lahir akan dibaptis. Setiap kali bayi yang baru lahir dibaptis, seluruh keluarga akan pergi untuk menonton upacara. Anda beruntung. Mata air es yang sangat dingin hanya akan terbuka penuh ketika seseorang dibaptis. Semua orang Anda bisa pergi ke saksikan upacaranya. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi dan melihatnya sekarang. Kata Sulai. Saya sangat tertarik, ayo pergi, bawa saya untuk melihatnya. Kata Stephen Lin. Sejujurnya, tujuan terbesar kedatangan Stephen Lin ke klan Xiansheng kali ini adalah untuk berhubungan dengan kebiasaan aneh klan Xiansheng ini, dan melihat apakah dia dapat menemukan bantuan darinya. Kalau begitu ikut aku, Sulai berkata. Aku tidak akan pergi, aku akan memasak di sini dan menunggumu kembali, kata Su King. Tuan, ayo pergi, kata Stephen Lin. Minum airnya dulu, di luar dingin, kata Su King. Stephen Lin mengangguk, mengambil air panas dan meminumnya, lalu meninggalkan kediaman Su King bersama Su Wenwen dan Sulai. Di bawah kepemimpinan Sulai, kerumunan berjalan jauh ke selatan. Dalam perjalanan, Stephen Lin melihat banyak anggota klan Xiansheng. Menurut apa yang dikatakan Sulai, pembaptisan adalah acara besar, dan pada dasarnya seluruh klan akan pergi menonton upacara tersebut. Kali ini, orang yang menerima baptisan, jika saya menebak dengan benar, harus menjadi cicit dari paman kedua. Ketika saya pergi setelah hari tahun baru, cucu dari paman kedua sudah sekitar untuk melahirkan, dan dia seharusnya melahirkan beberapa hari sebelum waktunya. Kalau begitu terima pembaptisannya saat ini, waktunya tepat, kata Sulai sambil berjalan. Cucu menantu paman kedua Anda harus dari luar, tanya Stephen Lin. Biasanya klan para rasul. Bagi para rasul, merupakan suatu kehormatan untuk mengirim klan mereka ke klan manifestasi kami dan menjadi istri dari pria klan manifestasi kami, kata Sulai. Jadi begitu, bisakah kamu mencari istri sendiri? Misalnya, jika kamu berjalan keluar dan bertemu wanita yang kamu sukai, bisakah kamu menikahinya? Tanya Stephen Lin. Ya. Sulai mengangguk. Lalu mengapa nyonyaku tidak bisa menemukan pria di luar? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Pertama, ada perbedaan antara pria dan wanita. Bahkan jika kita menemukan wanita dari luar, pengaruh garis keturunan tidak akan terlalu besar setelah diwariskan. Setelah pembaptisan, kita hampir bisa mewariskan garis keturunan sepenuhnya, tetapi wanita bisa jangan lakukan itu. Semua wanita harus menikah dengan klan rasul, sehingga setelah melahirkan bayi, garis keturunan akan terpengaruh paling sedikit. Apalagi istri gurumu dibesarkan oleh ayahmu sebagai orang suci yang akan turun gunung di masa depan, dan bahkan lebih mustahil bagi ayahmu untuk membiarkannya bersama pria luar. Bersama-sama, jelas Sulai. Begitulah. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Ayo cepat, kita di sini, ini harus dimulai, kata Sulai. Stephen Lin mengangguk dan mempercepat langkahnya. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah gua besar. Diameter gua sekitar 10 meter, dan di dalamnya sangat sunyi. Ini adalah area terlarang kami. Kecuali jalur utama kami, orang lain tidak boleh datang ke sini. Sulai berjalan ke dalam gua sambil berbicara. Stephen Lin berjalan ke dalam gua bersama, dan setelah berbalik di dalam gua, dia akhirnya sampai di sebuah ruang kosong. Banyak orang berkumpul di ruang ini. Kalau begitu, itu adalah mata air es yang sangat dingin. Sulai menunjuk ke depan dan berkata, "Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya."